Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Universitas Terbuka. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Bella Marelia dengan NIM 860347976. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, di sini saya akan mereview video yang ada di diskusi 3-8 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada diskusi ketiga, bagaimana ketahanan negara dapat diwujudkan? Video ini menjelaskan faktor-faktor utama yang menentukan jatuh bangunnya suatu peradaban atau negara dan bangsa. 3 ranah utama yang dibahas. 1. Ranah mental spiritual berkaitan dengan nilai-nilai moral dan spiritualitas. 2. Ranah institusional politikal berkaitan dengan sistem pemerintahan, hukum, dan organisasi sosial. 3. Ranah material teknologikal berkaitan dengan teknologi, infrastruktur, dan kemampuan material masyarakat. Tujuan video memberikan pemahaman tentang bagaimana budaya, politik, dan teknologi berperan dalam keberlangsungan atau kemunduran peradaban. Kelebihan video, materi jelas dan terstruktur, mengkaitkan tentang aspek budaya, politik, dan teknologi dengan contoh relevan, cocok untuk pembelajaran sejarah atau pendidikan kewarganegaraan. Gaya penyampaian, presenter berbicara lugas dan sistematis, audio jelas tetapi visual minim, lebih banyak teks atau slide, editing sederhana, fokus pada isi materi. Pelajar, mahasiswa, atau siapa saja ingin memahami faktor-faktor keberlangsungan peradaban negara dan bangsa. Nilai tambah atau manfaat, memberikan wawasan kritis tentang pentingnya keseimbangan nilai spiritual, politik, dan teknologi dalam pengembangan peradaban. Kesimpulan penilaian akhir, secara keseluruhan video informatif dan mudah dipahami. Pada diskusi keempat, Aku Pancasila, Aku Indonesia. Video ini menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, bagaimana nilai-nilai tercermin dalam kehidupan sehari-hari. 5 sila Pancasila diwujudkan dalam bentuk rasa persatuan dan kesatuan antar warga, saling menghargai dan tolong-menolong, tidak bersikap rasis, menegakkan rasa keadilan, membangun rasa kebersamaan antar sesama manusia. Video ini menekankan bahwa penerapan nilai Pancasila adalah kunci terbentuknya persatuan dan keadilan di masyarakat. Tujuan video memberikan pemahaman tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, membangun karakter masyarakat yang adil, bersatu, dan toleran. Kelebihan video, pesan moral jelas dan relevan, mengkaitkan nilai Pancasila dengan contoh sikap nyata, cocok untuk edukasi, pembelajaran, dan masyarakat. Kekurangan video, visual atau ilustrasi terbatas sehingga kurang menarik
secara visual. Menyampaikan materi masih bisa lebih interaktif agar lebih mudah diingat. Tiap penyampaian dan produksi presenter berbicara dengan lugas dan mudah dipahami. Audio jelas, durasi video tidak terlalu panjang, editing sederhana, fokus pada isi materi. Saran menonton: pelajar, mahasiswa, guru, dan masyarakat yang ingin memahami nilai-nilai Pancasila secara nilai tambah atau manfaat: meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya persatuan, keadilan, dan kebersamaan. Kesimpulan dan penilaian akhir: secara keseluruhan video ini informatif dan mengedukasi. Nilai Pancasila dijelaskan secara jelas dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Direkomendasikan sebagai media pembelajaran atau pengingat pentingnya persatuan dan toleransi. Pada diskusi kelima, identitas nasional Indonesia. Video ini menjelaskan konsep identitas nasional yang dimiliki setiap negara merdeka dan berdaulat, termasuk Indonesia. Identitas nasional berperan menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Video ini membedakan dua identitas nasional. Satu, identitas primer atau identitas etnis, merupakan identitas awal yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, menjadi dasar terbentuknya identitas sekunder. 2. Identitas sekunder, identitas yang dibentuk atau direkomendasikan berdasarkan kesepakatan bersama dan dalam masyarakat. Biasanya terkait simbol-simbol nasional, budaya bersama nilai-nilai kebangsaan. Tujuan video: memberikan pemahaman tentang bagaimana identitas nasional terbentuk dan pentingnya menjaga identitas tersebut agar bangsa tetap eksis dan dihormati oleh negara lain. Kelebihan video: materi jelas dan terstruktur, mudah dipahami, menjelaskan konsep identitas sekunder dengan bahasa sederhana, relevan untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kekurangan video: kurang contoh konkret penerapan identitas primer dan sekunder dalam kehidupan sehari-hari. Visualisasi masih minim, sehingga kurang menarik secara visual. Gaya penyampaian atau produksi: narator berbicara jelas dan tut, audio baik, durasi tidak terlalu panjang, editing sederhana, fokus pada materi, teks, dan penjelasan. Saran penonton: pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memahami konsep identitas nasional. Nilai tambahan atau manfaat: membantu penonton memahami pentingnya menjaga identitas nasional sebagai dasar persatuan bangsa dan pengakuan internasional. Kesimpulan dan penilaian akhir: video ini informatif dengan edukatif. Konsep identitas nasional dijelaskan secara jelas sehingga cocok digunakan sebagai media pembelajaran referensi bagi
siapa saja yang ingin memahami identitas bangsa Indonesia. Pada sesi ke-6, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Video ini menjelaskan hak kewajiban setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin-poin utama yang disampaikan antara lain, hak warga negara, misalnya hak mendapatkan pendidikan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak atas perlindungan hukum, kewajiban warga negara, misalnya menaati hukum, membayar pajak, ikut serta dalam mempertahankan negara dan menghormati orang lain. Video ini menekankan bahwa hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang agar tercipta masyarakat yang adil, harmonis, dan beradab. Tujuan video memberikan pemahaman tentang pentingnya hak dan kewajiban warga negara serta bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesediaan, keadilan, dan persatuan bangsa. Kelebihan video, materi jelas dan mudah dipahami, memberikan contoh konkret, cocok untuk pelajar dan masyarakat umum sebagai pembelajaran pendidikan warga negara. Pada sesi ke-7, merawat demokrasi. Video ini menyajikan laporan Indeks Demokrasi Dunia tahun 2020 yang dirilis oleh Ergonomics, negara dengan sektor demokrasi tertinggi. Saran penonton, pelajar, mahasiswa, penelitian, dan masyarakat umum yang ingin memahami kondisi demokrasi global dan posisi Indonesia. Nilai tambah atau manfaat, memberikan pemahaman tentang tren demokrasi dunia dan pentingnya kesadaran warga untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Kesimpulan dan penilaian akhir. Video ini informatif, cocok untuk referensi. Pada sesi ke-8, government. Video ini menjelaskan perbedaan antara konsep government dan governance. Government, pemerintah. Pemerintah dianggap sebagai pemain utama dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah publik. Fokus pada struktur, kewenangan, anggaran, birokrasi, dan aturan untuk memastikan keputusan sesuai dengan kehendak publik. Kata kunci memerintah. Pemerintah memerintahkan birokrasi agar menyelesaikan masalah publik. Governance, kata kelola, menekankan pada proses penyelesaian masalah secara partisipasi. Masalah publik adalah masalah semua orang, sehingga tidak cukup hanya dengan perintah, tetapi harus melalui tata kelola yang baik dan kolaboratif, fokus pada proses partisipasi dan koordinasi antara pihak untuk menghasilkan solusi yang efektif. Tujuan video memberikan pemahaman tentang perbedaan government dan government, serta pentingnya tata kelola publik dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Kelebihan video menjelaskan konsep government dan governance secara jelas dan runtut, memberikan penekanan pada aspek struktur sehingga mudah dipahami
perbedaannya. Gaya penyampaian dan produksi. Narasi jelas, runtut, dan mudah diikuti. Audio baik, durasi video pas untuk edukasi singkat, editing sederhana, fokus pada penyampaian materi konsep. Dan penonton, pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, dan masyarakat umum yang ingin memahami konsep government dan governance. Nilai tambah manfaat membantu penonton memahami pentingnya tata kelola yang baik. Governance dibandingkan sekadar struktur dan kewenangan pemerintahan government untuk menyelesaikan masalah. Kesimpulan penilaian akhir video ini informatif dan edukatif, menekankan perbedaan fundamental antara government dan governance. Contoh sebagai media pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pemerintahan, atau manajemen publik. Sekian tugas mereview video diskusi 3-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.